Shalom, selamat pagi Happy Sword Family. Pagi ini renungannya mengenai senangkan hati manusia atau hati Tuhan. Sebagai manusia, kita sering kali ingin disenangi atau menyenangkan hati orang lain. Malah kita lebih sering lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanpa kita sadari, kita tidak lagi hidup untuk Tuhan, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam satu kelompok? Kita rela mengikuti trademark mereka dan menanggalkan trademark kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya tidak ada salahnya kalau kita ingin membuat orang-orang di sekitar kita senang dengan kita. Misalnya, kita mau membuat orang tua kita bangga dengan kita. Kita mau membuat teman-teman tertawa karena kita. Atau kita juga mau membuat pasangan hidup kita bahagia karena kita. Justru sangat salah kalau kita tidak pernah dan tidak mau mempedulikan orang lain alias egois. Tetapi kita harus ingat bahwa menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita jangan menjadi hal yang utama di dalam hidup kita. Kita harus memiliki prioritas utama dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Kita tidak bisa memiliki dua tuan, Tuhan dan manusia. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai junjungan tertinggi di dalam hidup kita. Yang kita harus dengarkan pendapatnya, nasihatnya, lewat suara Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa menggeser Tuhan dengan dagangan kita, dengan usaha kita, dengan teman-teman kita, usaha kita, kebahagiaan kita, hobi kita, atau dengan segala kenikmatan dosa kita sendiri. Jika Tuhan adalah yang terutama di dalam hidup kita, tentunya kita akan melakukan apa yang benar saja di mata Tuhan, dibandingkan melakukan apa yang benar di mata orang di dunia ini. Kebenarannya, jika kita lebih mencari pujian dari manusia dibandingkan dengan pujian dari Tuhan, maka iman kita tidak akan pernah dapat bertumbuh. Dalam Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Pernahkah saudara mengeluarkan pertanyaan ini entah kepada anak, entah kepada teman, entah kepada rekan-rekan saudara? Ada pertanyaan seperti ini. Gimana kalau orang itu terjun ke dalam jurang? Apakah kamu mau ikut lompat ke dalam jurang tersebut? Saya sangat yakin saudara akan menjawab tidak. Karena kan saudara nggak mungkin dong mau dengan bodoh lompat ke dalam jurang, nggak melakukan apa-apa, tidak ada usaha apa-apa, ikut-ikutan aja lompat menyerahkan diri sendiri ke dalam jurang maut gitu kan. Tetapi belakangan ini banyak yang ikut lompat juga ke dalam jurang, alias mereka ikut-ikutan. Misalnya ada rekan yang malas pelayanan, saudara ikutan juga tuh malas pelayanan. Ada rekan yang mungkin malas baca Alkitab, saudara juga ikut-ikutan malas baca Alkitab. Atau ada juga yang melakukan kecurangan di dalam pekerjaan sekitar kita. Saudara ikut-ikutan juga melakukan kecurangan di dalam kehidupan dan pekerjaan saudara. Atau misalnya lingkungan saudara ada yang demen menampilkan, kalau orang dunia bilang aurat. Kita juga ikut-ikutan menunjukkan aurat kita. Nah, di dalam firman-Nya ada tertulis seperti ini. Di Keluaran 23 ayat 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku,
Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Faktanya dalam kehidupan ini adalah kamu dapat berusaha keras mungkin untuk diterima oleh orang-orang di sekitar Anda. Tetapi ingat, sewaktu-waktu mereka pasti akan dapat menolak saudara dan mereka merasa tidak nyaman ketika ada saudara di tengah-tengah mereka. Namun ada satu yang tidak akan pernah menolak kamu, yaitu Tuhan. Kasih-Nya kepadamu tidaklah sama seperti kasih dunia. Kasih yang Dia miliki adalah kasih yang unconditional. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita ini hidup untuk satu penonton, yaitu Tuhan. Melalui hidup kita, kita bisa berkata, lebih baik tidak disukai karena melakukan apa yang benar, daripada disukai karena melakukan apa yang salah. Lebih baik berdiri bersama Tuhan dan dihakimi oleh dunia, daripada berdiri bersama dunia dan dihakimi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami adalah pribadi yang berbeda. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan hidup kami mengutamakan Engkau di atas segala sesuatunya. Biarlah Tuhan ubahkan segala cara pandang kami, perilaku kami, segala hal yang tidak baik di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan letakkan itu, kami mau lepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala hal yang baik, yang benar ada pada kami karena Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita hidup berfokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan hati manusia. Tuhan Yesus memberkati.